Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah kembali mempertemukan kita. Mudah-mudahan ada tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Mari seperti biasa kita awali pertemuan kita dengan istighfar bersama-sama. Mudah-mudahan dengan istighfar ini menambah ilmu, menambah keberkahan ilmu yang diberikan Allah kepada kita. Sama-sama mari. Astaghfirullah Rabbal Baraya, Astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Ya, sehat semuanya anak sekalian. Alhamdulillah Allah memberikan kesehatan kepada kalian semuanya, sehat jasmani, sehat rohani, jaga iman, jaga imun. Ya, anak sekalian, kali ini kita akan membicarakan tentang pakaian, ya, tentang pakaian sesuai syariat Islam. Bagaimana sih, apakah dalam Islam itu ada ketentuannya? Mari kita lihat ayat-ayatnya. Dalam surat Al-A'raf ayat 20, nama a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libas yuwari sawatikum warisa wa libasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu, dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa. Itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Kemudian dalam surat Al-Ahzab ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dai wa kana Allahu ghafurur rahima. Yang artinya, hai para nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka mudah dikenali, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian dalam surat An-Nur ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihinna aw abai bu'ulatihinna aw abnaihinna. Yang artinya, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya. Janganlah menampakkan perhiasan kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka. Nah, itu tentang pakaian yang terdapat di dalam ayat-ayat Al-Quran. Sekarang dalam hadis, apakah dalam hadis juga ada? Banyak, lebih banyak dalam hadis sebetulnya. Ya, coba kita lihat dari hadis riwayat Muslim. Kita langsung artinya saja. Ada dua golongan dari ahli neraka yang belum pernah saya lihat keduanya, yaitu yang pertama adalah kaum yang membawa cambuk seperti seekor sapi yang mereka pakai buat memukul orang. Yang kedua adalah perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, yang cenderung kepada berbuat maksiat, rambutnya sebesar punuk unta. Mereka itu tidak bisa masuk surga dan tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga itu dapat tercium sejauh perjalanan. Demikian dan demikian. Nah, itu dalam hadis, ya.
dan banyak hadis-hadis yang lainnya. Pak Tony hanya bacakan satu saja. Kemudian dengan demikian, maka dengan dalil-dalil yang tadi, maka ketentuan dalam berpakaian apa? Ya, satu adalah tidak menampakkan perhiasan dan menutup dada. Ya, jadi lekuk-lekuk tubuh itu harus ditutup menurut surat An-Nur ayat 31 tadi. Kemudian yang kedua, menutup seluruh tubuh, ya, kecuali telapak tangan dan muka. Ya, ini terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Ya, itu adalah kadang-kadang kita kalau hanya melihat surat An-Nur 31 saja, itu orang memakai jilbab tetapi pakaian bawahnya itu masih ketat. Ya. Celananya masih pakai celana legit, terus kemudian jilbabnya masih mepet sekali, dadanya juga masih membentuk. Nah, itu maka dalam surat Al-Ahzab 59 ini berarti semua bentuk-bentuk tubuhnya itu sudah tidak kelihatan, ya, disuruh menutup semuanya. Kemudian yang ketiga adalah menutup pusat sampai lutut. Ya, ini adalah dalil untuk kaum laki-laki, ya, bukan untuk perempuan. Jadi untuk laki-laki itu auratnya adalah dari pusat sampai lutut. Kemudian ini bisa laki-laki atau perempuan, tidak menyerupai, ya, tidak menyerupai pria atau wanita. Yang wanita tentu tidak menyerupai pria, yang pria tidak menyerupai wanita. Kemudian dalam hadis Bukhari Muslim, tidak boleh berpakaian yang terlalu ketat dan terlalu tipis. Lalu dalam hadis Tirmidzi, pakaian itu tidak boleh menyapu tanah karena itu akan menunjukkan kesombongannya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan tujuan berpakaian. Tujuan berpakaian ini juga menurut ayat-ayat dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf ayat 26 dikatakan tujuan menutup aurat adalah sebagai tujuan berpakaian adalah sebagai menutup aurat dan sebagai perhiasan. Kemudian yang kedua, memelihara diri dari panas dan bahaya lain. Kemudian tujuannya lagi adalah merupakan ibadah kepada Allah. Lalu yang keempat, menghindari dari godaan setan. Yang kelima adalah sebagai identitas atau tanda yang mudah dikenal. Lalu yang terakhir adalah membedakan antara laki-laki dan perempuan dan binatang, ya, agar manusia itu tidak sama dengan binatang. Kemudian yang sifat-sifat pakaian seorang muslim, yang pertama pakaiannya harus bersih, lalu rapi, tidak ketat, menutup aurat dan nyaman dipakai, ya, kemudian sesuai tuntunan ajaran Islam. Lalu yang ketujuh, bagi laki-laki itu tidak boleh terbuat dari sutra, emas atau perak. Lalu bagaimana dengan bagi perempuan? Kalau perempuan diperbolehkan. Nah, kemudian kita lanjutkan bagaimana sih tata cara berpakaian. Nah, ketika memakai pakaian itu kita disunahkan untuk selalu membaca bismillah dan membaca doa. Dimulai selalu dari anggota badan yang kanan terlebih dahulu, baru kiri. Doanya bagaimana? Ya, doanya seperti ini. Kalian bisa baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairu ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Yang artinya adalah, dengan namamu ya Allah, aku minta kepada engkau kebaikan pakaian ini dan kebaikan apa yang ada padanya. Dan aku berlindung kepada engkau dari kejahatan pakaian ini dan kejahatan yang ada padanya. Nah, kemudian ada tambahan lagi. Ini sih tidak selalu harus kita baca rutin. Kalau yang kita baca rutin itu yang pertama tadi. Kalau ini adalah ketika kita mendapat pakaian baru. Ya, ini ada doanya, ya. Seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kasani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwata. Ya, yang artinya segala puji bagi Allah yang memberi aku pakaian ini dan memberi rezeki dengan tiada upaya dan kekuatan dariku. Nah, yang kita baca setiap hari adalah ini ketika kita melepas pakaian. Ya, baca selalu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa
yang artinya dengan nama Allah yang tiada Tuhan selainnya. Nah, itu tadi ya, jadi tata cara berdoa itu dari memakai sampai melepas pakaian. Nah, sekarang apa sih alasan berpakaian sesuai syariat Islam? Yang pertama, manusia itu adalah sebagai makhluk paling mulia, ya. Nah, karena kemuliaannya itulah manusia itu harus berakhlak mulia. Di antaramu akhlak mulia itu adalah mengenakan pakaian yang sesuai syariat Islam. Manusia yang tidak mengenakan pakaian secara Islami, maka akhlaknya pasti sudah rusak dan secara tidak langsung sudah merendahkan harkat dan martabat dirinya sendiri. Ya, kemudian manusia itu akan menjadi hina, bahkan lebih hina dari binatang, sehingga tidak mengikuti aturan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian alasan yang kedua yaitu manusia itu harus siap diatur oleh Allah. Ya, kenapa? Karena manusia itu diciptakan oleh Allah sebagai makhluknya, harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya, salah satu bentuk ketaatan kepada Allah adalah manusia itu siap diatur. Ya, salah satu aturan Allah adalah berpakaian secara Islami. Nah, tujuan Allah mengatur manusia dengan aturannya adalah agar manusia selamat di dunia dan di akhirat. Lalu balasannya apa? Allah akan menyediakan surga bagi yang taat dan neraka bagi yang ingkar. Kemudian yang ketiga, hidup di dunia itu bersifat sementara. Ya, manusia yang hidup sementara hendaknya taat kepada Allah dan Rasul-Nya dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Ya, berpakaian Islam dengan menutup aurat ini adalah merupakan bentuk ketaatan kepada Allah. Ya, orang yang membuka aurat, mereka tidak berpikir bahwa hidup ini sementara dan kelak menerima hisab Allah di akhirat. Kemudian yang keempat, setiap hamba Allah akan kembali kepada Allah. Ya, setiap makhluk pasti akan mengalami kematian dan akan kembali kepada Allah. Manusia yang taat kepada Allah kelak akan menerima pahala atas ketaatannya. Manusia yang ingkar kelak akan menerima balasan di akhirat. Mengenakan pakaian sesuai syariat merupakan perintah Allah yang kelak dihisab di akhirat. Bagi yang tidak mengenakan pakaian sesuai syariat, maka ia telah ingkar terhadap perintah Allah dan kelak menerima balasan dari Allah. Nah, terus kemudian slide selanjutnya adalah akibat. Ya, akibat tidak mengenakan pakaian sesuai syariat itu apa? Yang pertama tentu saja mudah dikenali aibnya oleh orang lain. Ya, aib misalnya kekurangan tentang rambutnya, kurang tentang tangannya dan seterusnya itu mudah dikenali. Yang kedua, itu akan menjadi temannya iblis. Yang ketiga, dia itu termasuk orang yang mengumbar nafsu syahwatnya. Ya. Yang keempat, mudah terjerumus kepada perbuatan maksiat. Yang kelima, keamanan dirinya terancam. Dan yang keenam adalah dimurkai oleh Allah. Nah, sekarang kita berbicara agak jauh lagi tentang analisis. Ya. Hubungan antara model berpakaian ya, dengan ketentuan syariat Islam. Ya. Prinsip hukum perintah berpakaian adalah menutup aurat. Ya. Pakaian yang menutup aurat termasuk pakaian Islami, bagaimanapun bentuk dan modelnya. Lalu tidak terlarang ya mengikuti mode tren pakaian masa kini dengan catatan menutup aurat. Ya. Islam tidak melarang keindahan dan seni dalam berpakaian, asalkan tetap dalam kaidah Islam, yaitu apa? Menutup aurat, tidak transparan, tidak ketat, tidak menyerupai pakaian lawan jenis, dan tidak menyerupai pakaian ritual agama yang lain. Nah, kemudian masih analisis lagi hubungan antara ketentuan berpakaian menurut syariat Islam dengan hikmah yang diperoleh individu, keluarga, dan masyarakat. Yang pertama, ketentuan berpakaian itu ya, menurut syariat Islam sangat berhubungan dengan hikmah berpakaian sesuai syariat. Berpakaian sesuai syariat Islam itu akan mendatangkan hikmah dan manfaat kepada pelakunya, baik individu, keluarga, maupun masyarakat. Dengan berpakaian sesuai syariat Islam akan tercipta suasana hidup tertib,
selamat, aman, dan nyaman. Nah, kemudian yang terakhir adalah keutamaannya. Apa sih keutamaan dari berpakaian sesuai syariat Islam? Yang pertama adalah terbebas dari dosa yang berkepanjangan. Ya, kalau kita lakukan berhari-hari itu berapa dosa kalau dihitung dosa berkepanjangan. Kemudian yang kedua, terjaga keselamatan diri oleh Allah. Yang ketiga, dijauhkan dari sikap aniaya dari sesama hamba Allah. Yang keempat adalah ditutupi aibnya oleh Allah. Yang kelima, dijauhi dari perbuatan maksiat. Yang terakhir, terjaga keindahan ciptaan Allah. Ya, itulah anak sekalian, berpakaian secara syariat Islam telah kita pelajari. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Mari kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.